Selamat datang di channel Saham Cuan. Terima kasih sudah kembali hadir di video analisa fundamental kita kali ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasan yang mendalam, saya ingin mengingatkan bahwa seluruh isi video ini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual saham tertentu. Video ini dibuat sepenuhnya untuk tujuan edukasi, membantu Anda memahami bagaimana membaca laporan keuangan, bagaimana melihat kinerja sebuah perusahaan, dan bagaimana menilai valuasi saham secara objektif. Setiap keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan Anda. Pastikan lakukan riset tambahan sesuai kebutuhan dan profil risiko masing-masing. Video ini dibuat pada tanggal 22 November 2025 dengan menggunakan data laporan keuangan Q3 2025 serta harga penutupan saham HAJJ per 21 November 2025. Apabila Anda menonton video ini di masa depan, mohon pertimbangkan bahwa data bisa saja sudah berubah. Periksa kembali informasi terbaru agar keputusan yang Anda buat tetap relevan. Oke, setelah disclaimer-nya jelas, mari kita masuk ke inti pembahasan. Di video ini kita akan membedah secara menyeluruh fundamental dari perusahaan PT Arsy Buana Travelindo Tbk dengan kode saham HAJJ. Perusahaan ini bergerak di bidang travel, khususnya yang berkaitan dengan perjalanan religi seperti haji dan umroh. Kita akan bedah mulai dari profil perusahaannya, struktur pemegang saham, kinerja keuangan, profitabilitas, arus kas, efisiensi modal kerja, solvabilitas hingga analisa valuasi dan resiko yang perlu diperhatikan. Video ini juga dibuat berdasarkan permintaan salah satu penonton setia Saham Cuan, @kamalrubaya4975. Jadi terima kasih sudah mengajukan perusahaan ini untuk kita bahas. Oke, kita masuk ke profil perusahaan. Mari kita mulai dari profil perusahaan terlebih dahulu. PT Arsy Buana Travelindo Tbk didirikan pada tanggal 21 November 2016 dan mendapat pengesahan legal dari Kementerian Hukum dan HAM pada 1 Desember 2016. Kemudian, perusahaan ini mengalami serangkaian perubahan anggaran dasar, termasuk penyesuaian sebagai perusahaan terbuka pada tahun 2022. Bidang usaha utama HAJJ adalah aktivitas agen perjalanan, penyelenggara tur, serta layanan reservasi. Meskipun di Indonesia banyak sekali perusahaan travel, tidak semuanya memiliki fokus yang sangat spesifik, seperti HAJJ, yang memusatkan bisnisnya pada perjalanan haji dan umroh. Itu penting, karena industri ini punya karakteristik unik, sangat musiman, dipengaruhi regulasi pemerintah, serta bergantung pada kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. HAJJ juga memiliki satu anak perusahaan yang sangat strategis, yaitu Arsy Buana Travelindo LLC, yang beroperasi di Arab Saudi. Unit usaha ini bergerak di bidang akomodasi dan memiliki total aset lebih dari 182 miliar rupiah. Ini cukup signifikan dan menunjukkan bahwa perusahaan punya aset langsung di lokasi operasional utama haji dan umroh. Struktur kepemilikan saham HAJJ juga cukup terkonsentrasi. Pemegang saham terbesar adalah PT Madinah Iman Wisata dengan 64,96%. Kemudian ada investor publik non-warkat sekitar 28,48% dan sisanya dimiliki pemegang saham lainnya. Dengan struktur seperti ini tentu keputusan strategis perusahaan banyak ditentukan oleh pemegang saham mayoritas. Masuk ke bidang travel religi bukan perkara mudah. Ada sinergi antara kompetensi logistik, manajemen akomodasi, pengurusan visa, pengaturan transportasi jamaah, hingga hubungan bisnis dengan pihak-pihak lokal di Arab Saudi. Ini adalah salah satu industri yang sangat bergantung pada reputasi dan kepercayaan. Mari kita lihat nanti apakah kinerja keuangan perusahaan mendukung potensi bisnis tersebut. Sekarang kita masuk ke angka-angka. Angka-angka ini adalah darah dan nafas dari sebuah analisa fundamental. Mari kita lihat kinerja HAJJ hingga kuartal ketiga 2025. Pendapatan perusahaan TTM trailing 12 months mencapai 910 miliar rupiah. Itu adalah ukuran skala bisnis yang cukup besar untuk sebuah travel religi. Namun yang menarik adalah pertumbuhan pendapatan kuartalan secara year on year yang justru menurun sebesar 16,75%. Artinya, pada periode yang sama tahun sebelumnya, kinerjanya lebih baik. Ini bisa jadi karena shifting musim perjalanan, perubahan regulasi atau persaingan harga.
Kemudian laba bersih TTM tercatat sekitar 20 miliar rupiah yang menghasilkan net profit margin sekitar 2-4% tergantung periode. Margin tipis seperti ini memang umum di bisnis travel karena biaya dasar langsung sangat tinggi. EPS TTM tercatat 8,13. Lalu valuasinya bagaimana? Oke, market cap 299 miliar rupiah. Enterprise value 298 miliar rupiah. PE ratio annualized hanya 6,10, PE TTM 14,40, PS 1,23, PBV 1,29, EV EBIT 5,51. Jika kita fokus hanya ke valuasinya saja, saham ini terlihat murah. PE rendah, EV EBIT rendah, PS juga sangat rendah untuk bisnis jasa. Tapi angka valuasi murah belum tentu berarti bagus. Banyak saham murah karena ada masalah internal. Maka kita harus lihat semua sektor lainnya. Modal kerja, arus kas, likuiditas, solvabilitas, dan tren jangka panjangnya. Analisa profitabilitas secara mendalam. Mari kita dalami profitabilitasnya. Gross profit margin HAJ di kuartal terakhir adalah 10,45%. Itu artinya dari setiap Rp100 pendapatan, hanya sekitar Rp10 yang menjadi laba kotor. Ini wajar untuk jasa travel. Yang menarik adalah operating profit margin yang tercatat lebih tinggi, yaitu 12,42%. Ini anomali dan harus diperiksa lebih detail di laporan keuangan. Biasanya, operating margin selalu lebih rendah dari gross margin. Kemungkinan ada pendapatan non-operasional atau reklasifikasi komponen biaya sehingga operating margin terlihat lebih besar. Lalu net marginnya 4,28%. Margin tipis sekali dan menandakan bahwa keuntungan bersih perusahaan berada di level minimal. Hal seperti rugi selisih kurs, biaya bunga, atau biaya lainnya bisa dengan cepat menggerus margin bersih ini. Dari sisi efektivitas modal, HAG mencatat ROA TTM 3,01%, ROE TTM 8,93%, ROIC TTM 17,02%. ROIC lebih tinggi dari ROE mengindikasikan bahwa perusahaan cukup efisien menghasilkan return dari modal operasional, namun return ke pemegang saham lebih rendah karena struktur leverage yang sangat konservatif. Kesimpulannya, profitabilitas HAJ ada, tetapi masih tipis dan sensitif. Untuk perusahaan dengan margin tipis seperti ini, kestabilan arus kas menjadi hal penting. Efisiensi operasional dan modal kerja atau working capital. Di sini letak salah satu bagian paling kritikal dari HAJ. Mari kita lihat. Days Sales Outstanding 94 hari. Days Inventory Outstanding 87 hari. Days Payable Outstanding 65 hari. Cash Conversion Cycle 116 hari. Artinya apa? Sederhananya uang perusahaan terikat hingga lebih dari 3 bulan sebelum kembali menjadi kas. DSO tinggi menunjukkan piutang lama tertagih. Inventory tinggi berarti perusahaan memegang kos barang atau jasa cukup lama. Namun DPO hanya 65 hari. Artinya perusahaan membayar supplier lebih cepat dari waktu dia menerima pembayaran. Dengan kondisi seperti ini, cash flow operation TTM tercatat minus 83 miliar rupiah. Ini sinyal bahaya ringan. Perusahaan boleh profit secara akuntansi, tapi secara kas bisa haus atau kesulitan likuiditas di jangka pendek. Dalam analisa fundamental, perusahaan dengan net margin tipis plus CCC tinggi plus free cash flow negatif sama dengan perlu perhatian khusus. Solvabilitas dan struktur modal. Sekarang kita masuk ke bagian struktur pendanaan perusahaan. Bila current ratio 1,90, quick ratio 0,93, debt to equity 0,13, interest coverage 1,91 kali, total liabilities to equity 2,96, Altman Ziskon 2,67. Current ratio cukup baik tetapi quick ratio menunjukkan aset cair perusahaan kurang ideal. Debt to equity rendah artinya perusahaan tidak terlalu bergantung pada pinjaman berbunga. Namun interest coverage rendah hanya 1,91 kali. Jika beban bunga naik atau pendapatan turun, perusahaan bisa tertekan. Altman Ziskon 2,67 menunjukkan level zona abu-abu. Tidak krisis tapi juga belum aman. Kesimpulannya, solvabilitas jangka panjang aman tetapi risiko likuiditas jangka pendek harus dikelola dengan baik. Valuasi saham dan interpretasi. Sekarang mari kita lihat valuasinya lebih dalam.
Dengan PE annualized 6,10, PS 0,32, dan EV/EB day 5,51, saham HAJ terlihat undervalued. Tapi masalahnya angka murah tidak serta-merta membuat saham layak dibeli. Kenapa? Karena valuasi mencerminkan risiko fundamental di dalam bisnisnya. Jika perusahaan terus mencatat arus kas negatif, maka valuasi murah justru perangkap value. Investor membeli karena terlihat murah, tetapi fundamentalnya justru melemah. Mari buat 3 skenario singkat. Best case, revenue tumbuh 5% per tahun, net margin stabil 4-6%, working capital membaik sedikit. Valuasi wajar atau fair value bisa di PE 8-10, upside sekitar 20-40% dari harga saat ini. Bull case, pemulihan penuh industri umrah, penurunan DSO dan CCC, arus cash, operasi positif. Valuasi PE normal industri travel 12-16%, upside bisa 60-120%. Bear case, cash flow negatif, piutang tidak membaik, margin tertekan, harga bisa turun 30-50%. Dengan kata lain, HAJ cocok untuk investor value yang disiplin dan sabar, bukan untuk investor agresif tanpa manajemen risiko. Analisa risiko secara detail. Mari kita bahas risiko terbesar yang harus dipantau. 1. Arus kas dan modal kerja. Ini yang paling kritikal. Jika cash flow tidak membaik, perusahaan bisa membutuhkan pinjaman atau right issue. 2. Regulasi haji dan umroh. Perubahan aturan dari pemerintah Indonesia atau Arab Saudi sangat mempengaruhi volume bisnis. 3. Ketergantungan pada supplier akomodasi. Jika biaya hotel di Arab Saudi naik, margin perusahaan bisa tergerus. 4. Seasonality. Pendapatan tidak stabil, lonjakan di musim haji atau umroh, sepi di bulan lainnya. 5. Risiko makroekonomi. Kurs rupiah terhadap rial atau US dollar mempengaruhi biaya operasional. Potensi dan katalis positif. Walaupun ada risiko, HAJ juga punya sejumlah katalis positif. 1. Permintaan perjalanan religi selalu stabil. Ini adalah sektor yang permintaannya sangat kuat di Indonesia, salah satu negara dengan jamaah haji terbesar. 2. Anak usaha di Arab Saudi, memiliki entitas lokal memberi keunggulan logistik. 3. Valuasi menarik, juga perusahaan mampu memperbaiki arus kas, harga saham berpotensi repricing. 4. Reputasi di segmen religi. Travel religi mengandalkan trust. Perusahaan yang sudah teruji biasanya mendapat repeat customers. Rekomendasi dan strategi investor. Untuk investor value, masuk bertahap lebih aman, perhatikan arus kas bukan hanya profit. Untuk investor growth, tunggu konfirmasi peningkatan margin dan kontrak baru. Untuk trader teknikal, gunakan volatilitas musiman, tapi jangan memegang terlalu lama tanpa fundamental. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga analisa mendalam terhadap saham HAJJ ini membantu Anda mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai bisnis dan fundamental perusahaan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membantu channel ini terus berkembang. Tinggalkan komentar jika Anda ingin saya menganalisa saham lain dengan pendekatan mendalam seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap bijak dalam berinvestasi dan selalu lakukan riset sebelum mengambil keputusan.